satu persatu. Sebagaimana buku panduan, Bapak Ibu sekalian bisa baca buku panduan itu, ya. Di sana setelah kita menemukan dependent variable, ya, fenomena yang ada di dependent variable itu, kita cari faktor-faktor penyebabnya, gitu kan, satu persatu melalui kajian literatur, ya, satu persatu juga. Nah, kan di situ disyaratkan juga minimal 10 jurnal internasional bereputasi. Pernah baca ya? Ya, minimal 10 jurnal bereputasi, maksimal 5 jurnal terakreditasi kalau saya tidak salah. Itu. Jadi kita ikuti aja itu sesuai dengan buku panduan. Akhirnya kalau ada 5 variabel independen, variabel independennya aja misalnya risk management itu kan banyak yang sudah pernah kita dari sebelumnya ya. Kemudian satu persatu misalnya ada masing-masing 10 ditambah minimal 5 tadi 15 ada 5 variabel independen dikali 5 lagi. Berapa referensi yang kita kumpulkan, ya kan? Udah banyak sekali gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu kita menemukan gap teoritisnya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Oke, baik. Berikutnya, nah, ini cerita penalaran ya, sedikit kita kembali ke hubungan gap dengan penalaran. Tadi kita sudah menemukan gap, ya kan? Kalau faktor-faktor mempengaruhi dependent variabelnya itu sudah pasti nanti aliran kita itu di deduksi, ya. Kalau udah belajar filsafat kamu udah tahu ada penalaran induksi, ada penalaran deduksi, gitu ya. Nah, kalau gapnya misalnya tadi, kalau tadi kan kita udah menemukan ada teorinya, gitu kan. Kalau enggak ada teori, berarti ada kekosongan teori. Kalau kekosongan teori itu indikasinya fenomena yang belum bisa dijelaskan oleh kemajuan ilmu, berarti belum ada. Nah, kalau belum ada, berarti kita kan perlu teori nantinya. Maka kita penalaran yang kita gunakan itu harus induksi, eksploratif, penciptaan teori. Ini bisa dilakukan dengan metode kualitatif, gitu ya, menemukan teori. Jadi fenomenologi, ya, apa banyak tuh, ya, metode kualitatifnya banyak sekali. Ya. Termasuk studi kasur itu meskipun dipertentangkan, ada yang mengatakan itu induksi, ada yang mengatakan deduksi, ya. Nah, itu udah lewat sebenarnya di metode penelitian, gitu ya. Nah, kemudian misalnya keraguan atau kekurangan apa teori yang ada sesuai dengan apa yang kita tentukan di gap tadi itu. Nah, kalau itu kurang berarti ragu apakah teori yang ada yang berlaku untuk, ya, pada kasus yang khusus spesifik penerapan manajemen risiko misalnya tadi itu, maka penalaran yang kita lakukan adalah deduksi. Artinya pengujian teori, mengklarifikasi teori, gitu ya. Apa istilah yang sering umum digunakan itu? Konfirmasi teori. Ya, apakah teori itu betul bisa diterapkan pada penelitian kita? Ya kan, nanti kita kembangkan kajian teorinya. Ada grand teori, kalau saya baca di buku panduan, ada middle teori, ada update teori, gitu kan? Nah, kita nanti coba konfirmasi betul nggak teori itu. Nah, kalau itu caranya, berarti kita menggunakan pendekatan penalaran deduksi kuantitatif. Mudah kan? Dalam mengidentifikasinya aja. Ya, kemarin saya menjelaskan bahwa dari masalah kita udah tahu ini penelitiannya ini kualitatif atau kuantitatif, gitu kan? Nah, jadi sifat-sifat seperti ini, macam ragam gap yang kita temukan. Yang ketiga, ya, coba kita lihat yang ketiga, keunikan dibandingkan pada umumnya. Jadi ada yang unik di situ. Ya, kalau tadi jelas, memang belum ada teori. Ini yang kedua ragu-ragu, memang klarifikasi teori itu. Yang ketiga unik, antara ya dan tidak, ya, unik, ya. Maka itu adalah indikasi di mana fenomena yang ada tidak dapat sepenuhnya diterangkan dengan teori yang ada, belum sepenuhnya bisa dijelaskan. Maka nanti ada penalaran yang baru, saya juga baru tahu. Penalaran yang baru namanya abduksi. Belum pernah ya? Ada pernah lihat?
Saya juga baru pernah baru dengar ya, ada abduksi ya. Di samping induksi, deduksi ada abduksi. Maka disebut dengan modifikasi teori. Jadi nanti ternyata abduksi ini seperti studi kasus. Teori itu perlu, ya, tapi tidak kita bawa, dibawa juga ke lapangan. Ya. Kemudian setelah kita kumpulkan data, ya, kita selidiki, ternyata perlu diperbaiki pada teori itu. Jadi kita bisa memperbaiki teori yang tadi ya. Nah itu disebut dengan abduksi. Kalau di sini kita mengklarifikasi aja, ya, mengkonfirmasi. Kalau di sini menciptakan teori malah. Nah, kalau S3 sebenarnya di sini kan, tapi kita masih boleh di deduksi dengan metode penelitian kuantitatif. Ya, yang penting kita punya novelty sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun saya menceritakan induksi, ya, penelitian kualitatif, sampai sekarang saya belum pernah melakukan penelitian kualitatif karena tidak ahlinya di situ. Saya dari dulu keuangan biasanya ya kuantitatif. Ya, kalau ada data seperti yang saya ceritakan kemarin, ya, saya kuantitatifkan juga menggunakan kuesioner. Ya, karena memang belum sepenuhnya bisa saya bukan tidak mengikuti ya, belum ada waktu ya untuk melakukan penelitian jenis kualitatif ini. Kalau mau bimbing ada beberapa mahasiswa S3, ya saya ikut aja pembimbing lain yang ahli gitu. Makanya kalau diputuskan mau penelitian apa, sebaiknya konsultasi ke program studi ini sebaiknya siapa yang mau bimbing, biar jelas ahlinya siapa gitu ya. Nah kalau saya promotor dulu mengikuti promotor yang memang ahli di bidang kualitatif sampai saya belajar gitu. Jadi saya sampai belajar gitu. Melakukan sendiri belum gitu ya. Nah lebih banyak saya penelitiannya kuantitatif. Oke, baik, itu kita udah tahu ada hubungan gap dengan penalaran tadi ya, bahwa gap yang kita temukan tuh nanti bisa kita lakukan dengan induksi atau dengan deduksi atau dengan abduksi. Nah kemudian, nah bagaimana merumuskan masalah? Nah ini kembali ke buku panduan lagi. Bapak Ibu bisa baca di buku panduan, ya, bagaimana menulis rumusan masalah. Karena kan setelah latar belakang tadi, kemudian kita merumuskan masalah. Nah, masalah itu mengidentifikasi dan memaparkan berbagai masalah yang muncul dari serangkaian studi literatur yang sudah kita lakukan tadi. Ya. Kemudian menentukan masalah yang penting dan mendesak untuk diteliti berdasarkan gejala masalah yang muncul dan didukung oleh teori dan logika berpikir yang tepat. Ini saya kutip dari buku panduan usul. Ya. Kemudian perumusan masalah tidak dinyatakan dengan kalimat tanya. Betul ya? Ya, kemudian tapi berupa kalimat pernyataan yang menunjukkan masalah. Ya. Terus kadang rumusan masalah theoretical gap ya, disamakan dengan pernyataan penelitian tadi saja. Makanya ini kan berbeda. Makanya di buku panduan itu ada dua, ya kan? Ada rumusan masalah, ada pertanyaan penelitian. Nah, karena memang beda dia. Kalau pertanyaan pakai pertanyaan, juga pertanyaan. Nah, di dalam penelitian kualitatif itu tambahan gitu ya. Rumusan masalah dijabarkan dulu ke pertanyaan penelitian, lalu dilanjutkan ke tujuan penelitian. Nah, jadi seperti itu. Nah, coba kita perhatikan berikutnya adalah pertanyaan. Kalau tadi pernyataan, ya. Apa tadi? Rumusan ya. Sekarang pertanyaan. Jadi memang ditanya. Ada, kalau kita lihat pertanyaan penelitian harus disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Kalau tadi nggak ada kalimat tanya, sekarang ada kalimat tanya di situ. Itu pertanyaan penelitian. Nah, pertanyaan penelitian hendaknya dapat diuji secara empiris untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jadi bisa diuji. Ya, jadi harus jelas tadi, ya, sehingga bisa diuji.
Nah, pertanyaan penelitian ini bersifat operasional dan akan menjadi acuan yang membuat tujuan penelitian. Jadi dari pertanyaan penelitian, kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan, itu di dalam tujuan penelitian. Ya. Nah, coba dibuka lagi nanti buku panduan yang sama. Ini saya kutip juga di buku panduan. Dan seterusnya, ini studi kepustakaan sampai kita membuat instrumen, nanti kita bahas di bagian selanjutnya aja ya. Nah, setelah rumusan, pertanyaan bisa diuji, baru bisa diuji itu kan bisa dilihat di tujuan penelitian kita. Ya. Jadi tujuan itu dituangkan dalam kalimat pernyataan, ya, menyatakan bahwa ini bisa diuji. Nah, nanti kita lihat contohnya. Nah, berupa pernyataan tentang suatu yang harus diuraikan untuk dapat dijawab masalah yang telah dirumuskan tadi ya. Kemudian antara rumusan masalah dan tujuan harus dapat korelasi yang jelas. Nah, nanti makanya kemarin kan ada benang-benang merah, panah-panah merah itu judul, masalah penelitian, tujuan penelitian, gitu kan? Itu harus sinkron. Nah, kemudian pilihlah kata atau diksi yang tepat untuk menyatakan uraian tujuan penelitian. Jangan menggunakan misalnya kata mengetahui bila bermaksud menguji. Jadi tujuannya kalau kuantitatif itu biasanya kan menguji. Berarti tujuannya untuk menguji, gitu ya. Jangan kabur, gitu ya. Mengetahui, kalau hanya mengetahui ya baca literatur cukup ya. Ya. Tapi kalau menguji berarti ada alat yang digunakan untuk menguji. Nah, itu beda. Maka di dalam tujuan penelitian itu harus jelas. Ya, tadi katakan tadi ini judulnya, masalahnya, ini tujuannya. Kalau ini masalahnya apakah pertanyaan penelitiannya adalah apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, berarti itu pasti menguji. Ya kan? Berarti tujuan penelitiannya untuk menguji apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jelas kan? Artinya kita harus menggunakan alat untuk membuktikan masalah itu. Nah, itu kira-kira penulisan tujuan ya. Masih bab 1 rupanya ya. Nah, kemudian kontribusi. Ya, penelitian yang kita lakukan ya memang seharusnya ya harus punya manfaat, punya kontribusi. Ya, kontribusi bisa untuk praktis ya, kontribusi teoritis maupun kontribusi kebijakan jika ada. Tapi kalau seandainya nggak ada berarti 2 aja, kontribusi untuk praktis dan kontribusi untuk teori. Nah, itu nanti berkaitan dengan apa? Ya, pembahasan dan terakhir nanti ada implikasi. Di bab terakhir itu kan ada implikasi penelitian. Nah, ini kaitannya dengan kontribusi di bab 1. Di bab 1 itu nanti kita bahas apa kontribusinya bagi pengembangan ilmu dan teori gitu ya, di pembahasannya. Kemudian nanti di bab terakhir ya, di bab terakhir bab kesimpulan itu ada implikasi dari penelitian kita. Betul nggak kita bisa menyumbangkan pengetahuan atau teori gitu ya, atau kita bisa memperbaiki, mengusulkan perbaikan praktik yang terjadi nantinya. Jadi itu kaitannya ya, yang merah panah-panah merah yang kemarin itu dari tujuan. Nanti kalau penelitiannya kuantitatif, setelah tujuan, kajian teori yang berkaitan, hipotesis, kemudian kita bahas hal yang sama ya, kita lihat nanti ada kontribusinya, nah kita simpulkan dan kita utarakan di bab terakhir itu bahwa penelitian kita memiliki kontribusi, baik itu kontribusi untuk teori maupun kontribusi praktisnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi bab 1 ini sangat menentukan, ya, sangat menentukan penelitian yang akan kita lakukan. Oke, lingkup batasan, nah, ini juga penting. Meskipun kalau kita lihat lingkup penelitian gitu ya, nah, penting. Kenapa penting?
Karena di situ adalah menjelaskan ya batasan penelitian, asumsi yang digunakan dalam penelitian yang merupakan penegasan dari batasan. Jadi kita harus membatasi. Nah, itu penting. Saya barusan menguji ya Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari lalu saya uji proposal tesis. Ya, ada penguji yang menanyakan panjang lebar yang mengusulkan segala macam. Nah, kan saya udah tahu nih kenapa dia seperti itu, gitu kan? Kenapa teman saya yang menguji itu seperti itu? Luas mana ke sini, ya kan? Dia tanya, ya, saya periksa karena saya kan pakai benang merah, benang hijau, benang biru yang kemarin tuh keterkaitannya, gitu ya? Saya udah baca, udah tahu saya. Ditanya sama teman saya ini udah paham saya. Kenapa dia menanyakan seperti itu? Ternyata memang tidak ada batasan masalahnya. Jadi bisa melebar kemana-mana gitu ya kan. Jadi penting walaupun kita lihat seolah-olah nggak begitu penting, padahal sangat penting. Ya. Nah kalau kita udah membatasi, bisa batasan berikat pada kondisi, variabel, metode, dan lokasi misalnya. Ya. Yang dipilih oleh peneliti berdasarkan pertimbangan biaya dan waktu. Ya. Jadi jangan menambah-nambah pekerjaan gitu ya. Nanti ketika ini waktu kita berjalan terus, SPP juga ditagih lagi semester depan, gitu kan? Waktu berjalan terus, ya, maka perlu kita batasi, ya. Nah, ada 3 batasan di sini ya. Membatasi fokus penelitian misalnya variabel-variabel tertentu saja yang kita identifikasi sebelumnya. Kemudian membatasi lokasi, misalnya di kota Medan aja kita, ya. Yang kita perluas kemana-mana, ya 1 kota aja bisa, ya. Kemudian membatasi waktu, kalau misalnya penelitiannya menggunakan data sekunder biasanya itu, archival data itu, ya kita batasi waktunya kapan sampai kapan, misalnya, gitu ya. Nah kemudian batasan ini dalam rangka menyesuaikan beban penelitian agar dapat dikerjakan dalam suatu waktu, ya, menggunakan tenaga dan biaya yang tersedia. Itu sangat penting, ya. Artinya kalau sudah jelas batasan masalahnya, berarti kita ke depan itu ya berjalan pada jalur yang telah kita batasi itu. Nah, jadi lebih fokus ya, kalau kita sebagai peneliti lebih fokus ke situ ya. Sebagai penguji nanti tidak menanyakan yang di luar-luar itu. Nah, itu penting ya. Oke. Kemudian nah ini juga kalau ini di buku panduan Novelty itu untuk S3 ya kan. S2 kalau ada nggak masalah. Ya, lebih baik gitu. Jadi originalitas dari penelitian kita ya. Kemudian posisi penelitian yang diusulkan dalam rangkaian penelitian terdahulu yang tadi itu mana yang membedakan kita dengan yang sebelumnya gitu ya. Itu udah Novelty sebenarnya ya. Kita bisa menunjukkan perbedaan di penelitian terdahulu. Yaitu misal berbeda fokus ya, variabel yang kita uji ada perbedaan, kemudian waktunya juga beda, lokasi juga bisa berbeda lokasi juga, ya. Tapi betul-betul belum ada penelitian di situ, gitu ya. Kalau penelitiannya biasanya kan kualitatif, gitu, ya. Kalau kuantitatif biasanya kalau kita lihat karakteristik yang sama, ya, aturan yang sama, walaupun kita pindah lokasi itu kan sama aja. Kota Medan kita teliti dengan aturan pemerintahan yang sama dengan Kota Banda Aceh misalnya, ya kan? Kita pindah lokasi hasilnya pasti sama itu, ya. Tapi kalau penelitian kualitatif, ya, itu bisa beda. Kita meneliti karena kan, kita mau meneliti apa yang sesungguhnya berlaku pada saat itu, ya, di tempat tertentu itu. Nah, kalau kita teliti di tempat lain itu berbeda pasti, karena yang memberikan informasi juga berbeda. Nah, ya. Baik, saya kira itu untuk latar belakang penelitian sampai Novelty penelitian di bab 1 di buku panduan penulisan disertasi. Kalau yang udah membuat proposal, saya kira sudah ada semua itu, ya kan? Yang belum nanti buatnya seperti itu, ya. Nah, karena yang
buat ini berdasarkan buku panduan yang ada di prodi Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan dengan studi literatur atau landasan teori dan telaah literatur. Silakan. Izin Prof, sesuai yang sudah Prof sampaikan mengenai tentang penyusunan latar belakang seperti yang ada penelitian yang kuantitatif yang didasari nanti ada gap teori atau gap design juga di sana, dan juga ada mengenai tentang grand theory, applied dan middle dan applied teorinya. Mohon izin Prof sedikit mohon penjelasan, terkadang juga dalam pemilihan grand theory dan middle dan applied juga masih ada keraguan Prof. Izin nanti mungkin bisa disampaikan peletakannya ataupun seperti apa nanti untuk menentukan yang mana di grand, middle dan applied teorinya. Nah, itu yang pertama Prof. Yang kedua berkaitan dengan novelty yang seperti Prof sampaikan sudah kita masuki di bidang novelty-nya. Izin Prof, kalau seandainya kalau kita melihat dari literatur review ada beberapa saran penelitian sebelumnya. Nah, itu apakah bisa kita jadikan sebagai sebuah novelty dalam sebuah penelitian kita? Meskipun mungkin di literatur sebelumnya mungkin ada membahas hal yang sama, cuman mungkin variabelnya ada perbedaan. Nah, ini apakah bisa dijadikan sebuah novelty di dalam sebuah penelitian di level S3? Dan terus berkaitan dengan variabel juga Prof. Nah, ini ketika kita melihat ada variabel independen yang diteliti sebelumnya, ada beberapa yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Nah, ketika kita mau melakukan pengujian kembali dengan model yang berbeda, artinya kita coba menggunakan dengan variabel mediasi atau moderasi, ini apakah memungkinkan untuk kita jadikan sebagai novelty dan untuk kita jadikan sebuah penelitian pengembangannya Prof. Nah, mohon izin arahannya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, Pak satu-satu dulu. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya yang pertanyaan pertama yang akan kita bahas berikutnya di landasan teori dan telaah literatur, gitu ya. Di buku panduan juga masuknya ke situ nanti. Grand theory, ya. Dimana grand theory itu kan teori yang sangat umum, ya, yang apa ya, yang bisa memayungi apa yang mau kita lakukan, gitu ya. Kemudian berikutnya kita cari teori yang lebih spesifik dari situ, gitu ya. Nah, kalau saya dulu karena meneliti tentang manajemen risiko dulu ya, grand teori yang saya gunakan karena manajemen risiko saya anggap diterapkan pada semua entitas, ya kan, sama dengan akuntansi, entity konsep itu kan. Nah, jadi saya gunakan itu sebagai grand teori saya. Kemudian berikutnya di bawahnya nanti ada agensi teori. Kenapa? Karena manajemen risiko saya anggap sebagai, kalau dia diterapkan berarti itu faktor pengawasan, mengurangi biaya keagenan, gitu kan? Nah, itu asumsi kita, gitu ya. Kalau pembimbing menerima, alhamdulillah kan. Nah, kemudian berikutnya play teori itu adalah kajian literatur kita, ya, variabel-variabel yang kita hubungkan satu sama lain. Kita temukan di situ hubungan itu dijelaskan oleh teori apa masing-masing. Nah, itu banyak, gitu kan. Nah, berdasarkan itulah kita gambarkan. Nah, perkembangan terkini mungkin ada juga disertasi yang tidak memilah-milah seperti itu ya. Langsung ada yang penting ada teorinya. Ini teori apa yang bisa menjelaskan hubungan variabel X dengan Y misalnya, sudah ada teorinya. Oke, nggak perlu misalnya kita tunjukkan ini grand teori, ini middle, ini play teori. Ada juga di kampus-kampus yang membuat seperti itu ya. Tapi di kampus kita kan harus ada, karena memang ada di dalam buku panduan ya. Nah, jadi Bapak nanti coba cari dulu apa teori yang paling
yang paling bisa menjelaskan lingkup besarnya itu dari suatu penelitian itu yang mana. Kemudian dispesifikkan teori berikutnya, ya, sampai kita berdasarkan studi-studi literatur lainnya yang menghubungkan antar variabel itu digunakan sebagai play teori. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lupa saya. Yang kedua, Pak Zaman. Iya Prof, yang terkait dengan variabel independen kedependen yang pernah diuji sebelumnya. Nah sekarang kalau kita coba dengan melihat ke pengaruh yang bentuk model yang lain, nah ini apakah memungkinkan Prof? Oke. Bisa, ya. Artinya ketika kita studi literatur, kita kan buat tabel penelitian terdahulu. Iya Prof. Kalau di USU nanti tabel itu nggak boleh dimasukkan ke dalam, tapi harus dilampirkan, ya kan? Ya. Baca kan? Nah, saya udah menguasai ini, apa namanya, buku panduan. Saya baca 2 malam, ya. Jadi saya udah menguasai buku panduan. Jadi itu dari tabel penelitian terdahulu biasanya akan dibangun penelitiannya siapa, penelitinya siapa, tahunnya berapa, kemudian variabel yang dia teliti apa saja, metode yang digunakan, datanya dari mana, tempat penelitiannya di mana, alat analisis yang dia gunakan apa, gitu kan, kemudian baru hasil penelitiannya sesuai dengan pengaruh variabel yang diidentifikasi. Nah, berdasarkan itu kita buat dalam satu tabel, kemudian kita buat checklist mana yang sama, mana yang berbeda, itu kan maksud Bapak ya? Iya, iya Pak. Nah, mana yang sama, mana yang berbeda. Setelah kita lihat seluruhnya, ternyata ada yang kita temukan nanti, ada yang belum konsisten, ada yang dengan menambah variabel lain, ya kan? Macam-macam di situ kelihatan macam-macam variabel yang diuji, gitu ya. Nah, kalau posisi kita nanti, misalnya ada tidak konsistenan hasil dari semua variabel, kita coba menguji kembali, ya. Nah, di tempat yang berbeda, misalnya belum pernah diuji sebelumnya, ya, di tempat itu, ya, kita masih bisa itu sebagai novelty penelitian kita, ya. Tapi kalau sudah pernah, ya, tentu nggak bisa, ya. Itu satu. Kemudian tadi ada variabel yang kita tambahkan, ya, ternyata menurut teorinya memungkinkan untuk kita masukkan ke dalam model penelitian kita, gitu ya. Belum pernah diuji oleh orang lain variabel itu, cuma satu variabel itu yang belum kita masukkan, udah kebaharuan itu. Oke. Ya, saya kira itu. Jadi jangan sulit-sulit ya mencari kebaharuan penelitian. Siap Prof. Ya, yang penting cepat selesai lah, ya. Iya, Prof. Tapi kalau mau lebih kompleks setelah itu, kalau dosen biasanya akan melakukan sendiri kan. Sekarang lakukan semampu dulu, nanti pasti ada tambahan-tambahan dari dosen pembimbing yang kita ikuti, ya, tambahan-tambahan. Oh ini kalau bisa seperti ini, nanti kan ada tambahannya, ya. Kalau sekali evaluasi, itu menjadi kemajuan dari penelitian kita sebagai kita aklim juga sebagai novelty, gitu. Nggak apa-apa, ya. Saya kira itu. Iya, baik Prof. Izin sedikit Prof. Ketika hal itu kita lakukan Prof, untuk menguatkan dia ke pemodelan yang baru Prof, ini justifikasi kita lebih kuatnya ke teorinya atau teori ya Prof ya? Teori. Ya. Teori, karena penelitian terdahulu yang mau kita modelkan itu kan belum ada. Iya Prof. Iya kan? Teori yang melandasinya, dan kita cari studi review review literatur yang dekat dengan variabel itu. Maksudnya hasilnya itu, hasil penelitian sebelumnya itu, kalau kita padankan agak-agak dekat dengan penelitian yang kita lakukan, itu boleh kita masukkan sebagai review literatur. Iya Prof. Di Prof, di literatur itu saya melihat Prof, dia variable dependennya itu Prof, izin sharing ya Prof ya. Variable dependennya itu dia ada keterkaitan di penelitian kita, cuman fokusnya berbeda. Nah, cuman penelitian terdahulu itu dia sudah menggunakan umpamanya di moderasinya Prof. Namun di penelitian kita fokusnya ke bidangnya hampir sama. Nah itu pakai ya Prof ya. Nah itu kalau kita mau mengembangkan misalnya
moderasi atau intervening gitu ya, mediasi. Nah itu kan harus ada hasil penelitian terdahulu dulu ya. Kalau misalnya variabel intervening itu yang kita mau masukkan, berarti dia kan harus, kalau si apa itu yang biasa dirujuk oleh mahasiswa termasuk peneliti lain itu Beran and Kenny, melalui saya artikelnya Beran and Kenny itu, kalau kita mau menjadikan dia sebagai mediasi, maka variabel independen harus berpengaruh kepada mediasi harus berpengaruh kepada variabel dependennya. Nah, kalau itu ada, kita tempatkan dia sebagai mediasi. Tapi kalau variabel moderasi itu berbeda lagi. Dari hasil penelitian sebelumnya masih itu pertentangan hasil tadi ya. Nah, kemudian kita coba cari link, ada yang berpengaruh terhadap variabel moderasi itu, tapi ada sebahagian tidak ada pengaruh ke variabel dependennya. Jadi dia berdiri sendiri, gitu ya. Artinya dia memperkuat atau memperlemah, gitu. Jadi itu indikasi dari moderasi. Ya, baik. Terima kasih banyak Prof atas pencerahannya. Terima kasih. Nah itu yang kemarin studi literatur sedikit sudah terjawab. Ya sekarang kita coba lanjut ya, landasan teori. Nah, di sini ada dua ragam pengertian tinjauan pustaka ya. Meskipun di tempat kita ini kan landasan teori dan telaah literatur, ada dua bab di sana nanti. Tadi ada bab berikutnya kerangka dan hipotesis, gitu kan? Nah, ada di tempat lain ya, di tempat saya juga, gitu. Satu aja dia, satu bab. Jadi landasan teori disebut lagi kajian literatur. Nah, kajian literatur ini ada dua ragam biasanya. Yang pertama, tinjauan pustaka merupakan review terhadap semua literatur yang ada, termasuk terhadap serangkaian penelitian sebelumnya terkait, ya, yang berisi perdebatan teorinya, ya. Kemudian dalam rangka memilih satu set teori yang akan dipakai dalam penelitian. Jadi kalau kita sudah punya set teori itu disebut dengan landasan teori. Nah, makanya diusul landasan teori, di satu set teori yang kita kaji, ya, sesuai dengan penelitian yang akan kita bangun. Kemudian yang kedua, itu ragam yang kedua, itu tinjauan pustaka merupakan review terhadap serangkaian penelitian sebelumnya yang terkait untuk menunjukkan posisi penelitian yang diusulkan, ya. Kemudian meneruskan bahagian yang mana, gitu ya. Jadi tidak seluruhnya, tapi kita meneruskan bagian tertentu, ya. Maka tinjauan pustaka diteruskan dengan landasan teori. Itu satu set teori yang akan dipakai dalam penelitian. Agak mirip ya, cuma yang satu lebih luas, yang satu lebih spesifik. Nah, namun demikian di buku panduan USU ya, itu secara umum tinjauan pustaka diartikan sebagai kajian sistematis ya, dan kritis terhadap publikasi penelitian, baik buku ya, sumber-sumber informasi yang lainnya yang terkait dengan tema dan topik tertentu. Tujuannya adalah memahami pengetahuan terkait tema atau topik tersebut sampai ke ujungnya atau state of art, gitu ya. Kemudian membandingkan ujung keilmuan dengan indikasi atau fenomena lapangan untuk mengidentifikasi gap. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kajian literatur, baru kita kembangkan latar belakang masalahnya. Nah, gitu ya. Jadi semuanya itu muaranya yang mari saya gambarkan, semuanya itu muaranya ada di kajian literatur. Ya. Kemudian ini di buku panduan, saya akan baca nanti baca sendiri ya. Yang tadi Pak. Ya, landasan teori meliputi identifikasi dan kajian teori baik rank teori, ya. Kemudian middle rank atau middle rank teori, ya, applied teori, ya, yang relevan dengan penelitian. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian berbagai pendapat ahli yang telah dipublikasikan boleh dimasukkan. Kemudian sintesis ya, tentang variabel penelitian pada setiap akhir pembahasan
suatu kajian teori. Nah, kriteria landasan teori itu ada 7. Mohon nanti dibaca di buku panduan. Ini juga lanjutannya telaah literatur yang tadi ya. Ini apa saja di sana menjelaskan definisi gitu. Ya. Jadi variabel, satu dikatakan variabel kita udah bisa mengapa? Ya, suatu konsep atau konstruk gitu ya. Menjadi variabel itu kalau kita bisa mengukur, kan seperti itu ya. Ya, satu konsep yang masih abstrak, belum bisa diberi nilai, itu belum jadi variabel. Tapi kalau dia udah bisa diukur, ya, dikasih nilai, ya, apakah angka misalnya diberikan kualitatifnya, kuantitatif, maka itu sudah menjadi variabel. Nah, variabel itu, ya, yang sudah terukur. Dengan apa kita mengukur? Baik dengan proxy, kalau penelitian menggunakan data sekunder itu kan biasanya proxy kinerja, laba per lembar saham atau apa namanya perbandingan antara laba bersih dengan total aset ROA misalnya, gitu kan? Nah, itu proxy dari kinerja keuangan. Nanti ada proxy untuk kinerja pasar, gitu kan? Itu untuk variabel yang bisa diukur langsung, observed variable. Nanti ada unobserved variable, gitu ya, yang harus melalui indikator. Ya, ada dimensi, ada indikator. Ya, maka nanti baru kita bisa mengkuantitatifkan dengan menggunakan skala Likert. Nah, itu unobserved variable. Maka menggunakan alat juga harus kita menggunakan apakah variabel itu observed atau unobserved. Nah, itu sudah tuntas di metode penelitian saya kira. Ya. Nah, jadi di kajian literatur itu yang pertama kita definisikan apa variabel itu. Berbagai sumber yang kita lakukan, apakah dari buku kita definisikan, dari jurnal-jurnal dan seterusnya. Kemudian di sana juga kita akan mengetahui ya, memahami adanya untuk bisa diukur variabel itu ada namanya dimensi. Kemudian muncul indikator. Baru nanti pertanyaan atau pernyataannya yang dituangkan di dalam kuesioner. Jadi nanti kaitan studi ini juga ya, berkaitan dengan bab 3, yaitu indikator-indikator dan kuesioner penelitian. Nah, di sini kita kaji di studi literatur. Ya. Kemudian berikutnya kalau kita udah menemukan ya seluruh indikator, saya kira kita udah bisa mengukur, maka konsep yang tadinya kita pikirkan sebelumnya untuk dijadikan variabel sudah menjadi variabel. Nah, itu satu persatu. Kalau ada 5 variabel berarti 5-5-nya diulang seperti itu, ya, dengan kriteria yang paling bawah itu, ya, minimal 10 jurnal internasional, ya kan, maksimal 5 jurnal nasional, ya. Sesuai dengan kebutuhan. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian lebih lah dari situ ya bisa ditemukan. Nah, kemudian yang ini telaah literatur. Kita lihat review of related literatur. Ya. Nah, satu-satu kita lihat. Yang pertama review. Ini pertanyaan yang kemarin sore, ya kan? Review literatur. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama review. Review itu kajian, ya, diskusi, ya, kemudian debat dari hasil penelitian yang kita baca itu, ya, bukan resensi satu buku, ya, tapi dari penelitian, ya. Kemudian disebut related, ya, yaitu yang seiring, bukan sama, Pak, ya, yang tadi bukan sama. Kalau ada yang sama bagus, nggak kita temukan yang seiring, mirip, gitu ya, seiring, tapi jangan jauhnya. Orang dulu ngomongnya, jangan jauhnya. Jadi jangan jauh kali kalau kita ngomong gitu ya. Jauh sekali lah ya. Nah, terkait ya, atau mirip, tadi saya katakan mirip, boleh kita masukkan sebagai karena itu relatif, ya. Terus literatur, ya, yaitu berupa teori atau konsep
metode, teknik, prosedur, proses. Nah, itu semuanya masuk diatur yang sumbernya dari laporan penelitian bisa kita gunakan, buku-buku, artikel, jurnal, makalah seminar, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua bisa kita gunakan sebagai studi literatur kita. Baik, kemudian yang bab berikutnya, bab 3 ya, di buku panduan kita kan bab ketiga itu kerangka teori yang nantinya kita mengembangkan hipotesis ya. Jadi ya kan tadi telaah literatur ya. Ya, landasan teori dan telaah literatur ya kan. Nah, kemudian yang kedua kerangka dan hipotesis kalau nggak salah ya. Nah, kerangka itu kita kembangkan sesuai dengan keterkaitan hubungan yang kita bangun di permasalahan tadi, permasalahan penelitian kita. Nah, di situ sudah bisa kita menggambarkan kerangka. Nah, di situ karena di masalah udah bisa bayangan kerangka udah ada, kita tambah dengan studi literatur yang cukup, ya kan? Maka kita gambarkan bentuknya kira-kira kalau misalnya ada variabel intervening seperti ini ya, X3 itu intervening, kemudian X4 itu moderatif. Nah, Bapak Ibu udah paham lah posisinya ya. Y itu dependent, X1, X2 itu adalah independent. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian baru kita kembangkan di hipotesis. Ya, hipotesis penelitian itu diturunkan dari mana? Dari teori. Ya, teori-teori yang menjelaskan keterkaitan. Misalnya kita mau mengembangkan hipotesis X1 ke Y. Berarti teori-teori yang menjelaskan X1 ke Y. Kalau hanya satu teori ya gunakan satu teori. Baru nanti didukung oleh teorinya hasil-hasil penelitian terdahulu yang searah. Gitu ya, kalau kita sudah menemukan arah yang searah. Dari mana kita peroleh itu? Ya kan? Dari tabel yang tadi kita buat sebelumnya. Yang nanti akan kita taruh di lampiran. Jadi lihat tabel, ketik aja sendiri. Jangan copy paste. Hindari ya. Kalau saya buat pengembangan hipotesis, ya apapun ya, saya buat dulu semua review literatur dalam tabel, kemudian saya lihat tabel udah saya tandai yang mana yang sama, mana yang tidak sama kan udah ada semua di situ. Kita lihat, kita narasikan, lihat tabel kita narasikan, dijamin tidak plagiasi, gitu ya. Saya udah pernah melakukan, ya. Saya publikasikan. Ketika kami cek plagiasinya di bawah 20%. Nah, memungkinkan untuk kita submit ke jurnal internasional. Ya. Nah, jadi yang saya lakukan seperti itu pengalamannya. Jadi ambil tabel berita terdahulu, kita lihat ke sana, kita ketik di sini, gitu ya. Nah, itu pasti bahasa kita keluar. Nanti kita revisi. Kalau memang belum halus ya kita perhalus, gitu ya. Dengan bahasa kita sendiri dalam kaidah ilmiah, gitu ya. Nah, jadi satu persatu kita uraikan seperti itu, kita bangun hipotesisnya. Kalau dia sudah menunjukkan arah, jangan segan-segan masukkan arah positif, negatif. Kalau memang masih ragu dan itu belum ada arahnya, berpengaruh aja. Tapi dampaknya nanti kan kepada statistik yang kita gunakan. Kalau nggak ada arah berarti detail kan. Kalau udah punya arah berarti wantil kan. Nah, itu karena nanti berpengaruh kepada tingkat keyakinan. Kalau di statistik itu kan, apakah tingkat keyakinan 5%, ya, 10%, 2,5% kalau dua arah kan. Nah, itu berdampak kepada statistik yang kita gunakan. Baik, saya kira itu kerangka penelitiannya sudah saya jelaskan. Kemudian hipotesis juga sudah, ya. Kalau di penelitian ini yang rancangan ya, metode penelitian tadi alasan memilih ini udah metode ya, yang kualitatif ya belum saya jelaskan ya. Sedikit di sini dalam penelitian induksi biasanya itu kualitatif ya.
dapat disusun suatu ringkasan proposisi teoretik dari teori-teori dari tinjauan pustaka, ya, tidak untuk dibawa ke lapangan, tetapi nanti akan dipakai untuk membahas hasil temuan penelitian. Jadi kalau penelitian kita itu kualitatif, perlu juga ada kajian pustaka, karena itulah saya banyak belajar juga kan dari dosen-dosen yang memang pernah melakukannya itu dan membimbing bersama saya. Sering saya berdiskusi karena ada dosen juga itu macam-macam kan, belum begitu mendalami atau mendalami sedikit ternyata berpendapat gitu ya, kajian pustaka itu nggak begitu penting dibandingkan kualitatif ya, gitu. Ada juga seperti itu ya. Waktu pengalaman saya menguji gitu ya. Nah, saya pertanyakan ke yang memang pernah melakukan penelitian, dan nanti gimana membahas katanya kalau kita tidak punya kajian, meskipun memang teori itu tidak kita bawa ke lapangan nanti, tidak kita menjustifikasi teorinya gitu kan. Nah, tapi perlu, berapa perlu yang untuk pembahasan. Jadi perlu ya di penelitian kualitatif. Kemudian yang satu lagi tadi kan ada abduksi gitu kan. Nah, itu juga ya, disusun proposisi teoretiknya, yaitu suatu set teori yang dijadikan bakal untuk dibawa ke lapangan. Nah, kalau yang kualitatif sama sekali nggak dibawa ya. Kalau abduksi tadi itu dibawa, tapi untuk diperbaiki, ya, bukan diuji tapi untuk diperbaiki. Yang kuantitatif itu memang kita bawa, kita uji, baru kita justifikasi nanti. Itu berbeda, 3 aliran gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mungkin nanti berpikir untuk melakukan penelitian secara umum, saya yakin di situ adalah kuantitatif yang banyak, pasti di antara ada yang kualitatif, ada juga yang menggunakan studi kasus. Nah, ini sebagai pedoman, ya. Baik, itu bab 2, bab 3. Tadi sebagian sudah ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada Pak di ujung sana, silakan Ibu yang kami bilang. Rumah Ibu, ya Ibu yang di bab aku. Nama saya Jisi Ferdianti dari program S2 Akuntansi. Prof, izin koreksi Prof terkait tadi variabel intervening dan moderating. Kalau moderating tadi kan kita melihat dari jurnal-jurnal sebelumnya apakah dia menguatkan atau melemahkan. Sedangkan untuk pertimbangan kita menjadikan itu variabel intervening, apakah itu harus ada teori atau juga boleh dari penelitian-penelitian sebelumnya. Demikian Prof. Yang kedua, mungkin ini untuk nanti tapi sekalian aja ya Prof. Saya ingin bertanya, misalnya kita mengambil penelitian menggunakan kuesioner dari penelitian sebelumnya, kita mengambil jurnal tersebut pada kuesionernya. Kita sudah melakukan respons surat untuk meminta rujukan, tetapi kita tidak mendapatkannya. Apakah boleh kita membuat versi kita seperti itu? Mungkin itu aja Prof. Makasih. Baik, variabel moderasi dan intervening tidak benar apa yang disampaikan tadi ya. Dari studi literatur ya, apakah teori maupun dari hasil-hasil penelitian sebelumnya ya. Yang kedua, kita tidak peroleh, itu contoh yang saya punya kemarin, saya mengembangkan sendiri gitu ya, tidak punya penelitian sebelumnya, lebih kalau penelitian sebelumnya sudah ada di dalam kajian literatur dia pasti ada disebutkan indikatornya, gitu kan? Dari indikator itu mungkin kita bisa kembangkan, ya, kita buat nanti kita pilot projectnya, ya, kita pilot projectnya beberapa bisa dilakukan ke mahasiswa. Kita lihat ada karakteristik kemiripan, misalnya
mau meneliti tentang apa, ya, pernah mengambil mata kuliah apa, gitu kan, bisa kita pilot project-kan. Nanti kita uji validitas dan reliabilitas dari alat ukur kita itu, ya, bisa dilakukan itu. Nah, kalau saya malah lebih parah ya, belum pernah orang melakukan itu tidak dapat, bahkan saya mencari sendiri indikatornya. Ya. Kalau sudah pernah ada penelitian sebelumnya lebih mudah, kita cari aja indikator di publikasi dia itu, meskipun dia tidak memberikan kuesionernya, kita coba kembangkan sendiri. Siapa tahu nanti yang kita kembangkan malah lebih bagus untuk mengukur variabel itu, ya kan? Kita coba, jangan ragu-ragu untuk mencoba saja. Tapi tetap yang namanya alat ukur itu harus valid dan reliable. Jadi nanti dites dulu sebelum kita menyebarkan kuesioner yang sesungguhnya. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa lagi? Ada. Kalau nggak ada, apa kita kopi break aja dulu ya? Di belakang udah. Oh iya, oke. Sampai Ini jam 10 ya. Jadi ini lebih cepat 5 menit ya. Oh iya. Mungkin silakan ya Bapak Ibu. Ada? Kuenya belum? Kopi kan belum? Mana bisa? Kan tadi 10 ya, jadi belum ada. Berarti kita lanjutkan Pak. Nggak jadi gitu. Baik, kita lanjutkan ya.